Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan simulasi perhitungan indeks prestasi SPMB di wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di jenjang SMA dan SMK. Kemarin saya sudah membuat video terkait dengan perhitungan simulasi di jenjang SMP dan banyak dari teman-teman, banyak dari Bapak Ibu yang meminta juga dibuatkan simulasi di jenjang SMA dan SMK. Secara garis besar perhitungannya hampir sama dengan jenjang SMP. Hanya ada perbedaan sedikit pada poin kelima. Di poin kelima di jenjang SMP itu menggunakan seleksi ketat saja. Namun untuk jenjang SMA dan SMK itu pengalaman kepemimpinan yang termasuk di dalamnya ada prestasi dengan hasil seleksi ketat. Saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Nanti untuk link dari simulasinya ini saya akan berikan di tengah-tengah sesi. Karena di awal ini kita akan bahas terlebih dahulu dapat nilainya dari mana, terus perhitungannya seperti apa, terus langsung kita praktek. Oke, yang pertama, poin pertama itu adalah nilai rapot dan TKA. Pada nilai rapot dan TKA itu masih menggunakan porsi 70% dan 30%, yakni 70% dari rapot dan 30% dari rata TKA. Terus ada poin kedua yaitu persentil nilai rapot, di mana persentil ini sudah saya jelaskan kemarin di jenjang SMP. Gampangnya persentil ini ditentukan oleh beberapa indikator, yakni nilai rapot pendidikan apakah baik, sedang, atau cukup, lalu dari jumlah siswanya, dan posisi peringkat Bapak Ibu setelah diurutkan dari peringkat pertama sampai peringkat siswa terakhir. Jadi nanti akan ada persenannya, di mana ketika rapot pendidikan sekolahnya nilainya baik, 15% peringkat tertinggi itu akan mendapatkan persentil nilai rapot 100, dan 15% berikutnya 90, 15% berikutnya 80, 15% berikutnya 70, dan setelah 70 itu mendapatkan nilai persentil rapot 60, dan itu persentil rapot minimal ya. Begitupun dengan nilai rapot pendidikan yang sedang itu selangnya 10% dan cukup itu selangnya 5%. Tapi ini hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu saja, karena untuk persentil nilai rapot pun juga sudah ada di bukti acuan akun siswa nanti. Jadi sudah otomatis gitu ya. Poin ketiga nanti ada prestasi akademik yang nanti perhitungannya sama, non akademik juga sama, pengalaman kepemimpinan nanti akan kita bahas. Sambil berjalan kita sambil praktek. Kebetulan saya sudah punya bukti ajuan akun. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan akun nanti akan mempunyai bukti ajuan akun seperti ini. Dan Bapak Ibu silakan fokus pada nilai tambahan di sini. Nah, karena kita akan menginputkan data-data ini ke simulasinya. Contoh untuk rata rapot, kita tinggal masukkan saja ke dalam kolom rata rapot seperti ini. Perlu diingat untuk koma itu nanti menggunakan titik. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menggunakan koma di sininya ya, tapi menggunakan titik. Jadi biar terbaca. Terus nilai rata TKA juga bisa kita ambil dari bukti ajuan akun. Pada bagian sini ada rata TKA. Tinggal disalin saja dan masukkan ke rata TKA. Nah, di sini akan didapatkan nilai 79,14, itu didapatkan dari 70% dari nilai rapot ini dan 30% dari nilai TKA ini. Gitu ya, nanti hasilnya 79, tapi ini belum akhir, ini baru poin 1. Terus ada poin 2 yaitu persentil nilai rapot. Bapak Ibu atau teman-teman juga bisa melihat persentil nilai rapotnya di bukti acuan akun yang ini. Makanya saya sudah bilang tadi tidak perlu menghitung lagi karena sudah otomatis ada. Jadi perhitungan itu hanya untuk pengetahuan Bapak Ibu atau teman-teman saja persentil ini dapatnya dari mana gitu ya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam kolom persentil nilai rapot. Oke. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang tidak mempunyai prestasi lain dan tidak ikut dalam pengalaman kepemimpinan, itu cukup sampai di sini. Yang diperlukan hanya nilai rapot, nilai TKA, dan persentil nilai rapot. Dan ini hasil dari perhitungan indeks prestasi akademik dan non-akademiknya, serta pembobotan nilai rapot dan persentil nilai rapot. Seperti ini. Tapi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang masih mempunyai prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan pengalaman kepemimpinan bisa lanjut mengisi di bagian poin 3, 4, 5. Contohnya di poin 3. Di poin 3, teman-teman punya data prestasi.
yaitu contohnya tingkat provinsi, juara 1, induk organisasi, dan tidak berjenjang. Contohnya seperti ini. Nanti akan dirubah menjadi nilai oleh sistem secara otomatis. Ini dapatnya nilai 66. Dan akan masuk ke sini secara otomatis juga. Jika teman-teman mempunyai prestasi non-akademik, bisa ditambahkan juga di sini. Contohnya kabupaten kota, juara 3, hasil kurasi, dan pemasalan. Ini nanti akan dapat nilai 35. Jadi untuk nilai-nilai ini sudah otomatis, tinggal teman-teman atau Bapak Ibu masukkan saja ke dalam aplikasinya. Nanti akan dihitungkan nilainya secara otomatis juga. Bagi teman-teman yang ingin mengakses linknya, bisa lihat di sini. Bapak Ibu atau teman-teman bisa akses di sini ya, untuk mencoba simulasi, memasukkan data dari nilai-nilai teman-teman semuanya. Nanti hasilnya bisa teman-teman lihat. Oke, kita lanjutkan. Dan ini adalah pembeda dari jenjang SMP dengan jenjang SMA dan SMK, yaitu di poin nomor 5. Di poin nomor 5 ini, kalau di jenjang SMA dan SMK itu namanya pengalaman kepemimpinan. Di mana di dalam pengalaman kepemimpinan itu ada jabatan OSIS MPK, ada jabatan inti ekstrakurikuler, dan hasil seleksi ketat. Dengan bobot seperti ini. Jika jabatan inti OSIS itu 40% ya untuk bobotnya. Dan di sini ada ketua, pengurus wakil ketua, serta ketua seleksi atau anggota seksi. Nah ini nanti ada nilainya berbeda-beda. Kalau untuk ketua itu 100, di bawahnya 67, dan di bawahnya lagi 33. Begitupun dengan ekstrakurikuler, itu jabatannya ada ketua, pengurus, terus ketua seksi atau koordinator seksi. Nah ini juga 100, 67, dan 33 untuk nilainya. Jadi kalau teman-teman menjadi ketua OSIS ya tinggal di checklist ketua OSIS. Tapi perlu diingat untuk pengisian data ini harus berdasarkan dengan tanda bukti pengajuan akun. Karena di sini sudah ada nih pengalaman kepemimpinan OSIS atau MPK. Kalau di sini tidak ada ya berarti tidak perlu mengisi, meskipun dalam kenyataannya teman-teman itu ketua OSIS. Karena mungkin belum terinput ke Sidanira. Harusnya penginputan di Sidanira itu sudah dari bulan-bulan kemarin. Jadi kalau ada kesalahan, jadi teman-teman bisa protes dulu agar sekolah bisa memperbaiki. Kalau pada saat pengajuan akun saja sudah tidak ada, berarti juga sudah tidak perlu ditambahkan, gitu ya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan data-data yang ada di sini, gitu ya. Jadi contohnya saya menjadi ketua, terus ekstrakurikuler saya menjadi koordinator, dan hasil seleksi ketatnya itu hafiz Quran 1 juz contohnya. Oke, nanti juga akan ditambahkan ke sini. Nah ini untuk aplikasi ini hanya sebatas simulasi, dan biar Bapak Ibu tidak penasaran bagaimana cara perhitungannya gitu ya. Karena nanti setelah pendaftaran pasti kok ini dapat nilai cuma 52,67 ini dari mana? Padahal nilai rapot saya tinggi 86, rata-rata TKA saya juga tinggi gitu ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu agar tidak bingung juga perhitungannya bagaimana, dapatnya dari mana, bobotnya berapa saja, itu bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Di sini nilai rapot untuk indeks prestasi akademik itu 40%, diambilnya cuma 40% dari rapot dan TKA. Terus persentil nilai rapot cuma 20%, dan lain sebagainya ini sudah ada. Di sini juga ada di prestasi non akademik, nilai rapot dan TKA ternyata cuma dipakai 20% gitu ya. Jadi tidak semua murni dari nilai rapot dan TKA. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah request untuk dibuatkan simulasi perhitungan indeks prestasi ini. Sekarang Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa menggunakan dengan bebas di alamat yang ini. Terima kasih dan mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat hal-hal seperti ini dan informasi-informasi baru ke depannya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.